Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi di channel belajar Tino Adi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 9 tentang benda-benda di sekitar kita. Subtema 1 benda tunggal dan campuran. Pembelajaran kelima untuk kelas 5 semester 2. Jangan lupa anak-anak berdoa terlebih dahulu sebelum menonton video ini. Pada pembelajaran kelima di subtema 1 ini, materi yang akan kita pelajari yaitu materi Bahasa Indonesia KD 3.4 tentang unsur-unsur iklan, materi IPA KD 3.9 tentang benda campuran, dan materi SPDP KD 3.2 tentang tangga nada pentatonik. Suatu hari keluarga Lani berkeliling kota dengan mengendarai mobil. Saat lampu lalu lintas berwarna merah, mobil yang dikendarai ayah Lani berhenti. Tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk kaca mobil. Orang itu menyodorkan selembar kertas. Ternyata kertas itu berisi iklan. Nah, berikut ini isi selebaran iklan yang diterima ayah Lani. Masih ingatkah kamu mengenai iklan? Iklan merupakan suatu pesan tentang barang atau jasa yang disampaikan melalui media cetak, audio, dan elektronik kepada masyarakat umum. Cara yang sangat efektif untuk memperkenalkan suatu produk kepada orang banyak adalah dengan beriklan. Dalam iklan terdapat unsur-unsur yang membangun iklan tersebut. Unsur-unsur iklan yaitu nama produk, gambar yang menarik, kalimat iklan, keunggulan produk, harga produk, nomor telepon, dan alamat pengiklanan. Agar dapat menarik perhatian khalayak, iklan dalam media cetak memiliki ciri-ciri bahasa sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Yang kedua, menggunakan bahasa yang memikat dan memiliki daya sugesti. Yang ketiga, menggunakan kata konotasi positif. Yang keempat, isinya bersifat objektif, jujur, singkat, jelas, dan menarik. Iklan pada gambar yang diberikan kepada ayah Lani menawarkan jual beli emas di toko subur. Tahukah kamu, emas ada yang termasuk zat tunggal dan ada yang termasuk zat campuran. Emas murni yang memiliki kadar 24 karat termasuk zat tunggal, sedangkan emas yang sudah dicampur dengan logam tembaga memiliki kadar 22 karat, 20 karat, atau 18 karat. Emas seperti itu termasuk dalam benda zat campuran. Selain itu, ada emas berwarna putih yang dinamakan emas putih. Emas putih juga merupakan benda zat campuran. Emas putih merupakan campuran antara emas, tembaga, dan perak. Campuran tersebut merupakan campuran homogen. Ingatkah kamu dalam pembelajaran 2 bahwa zat campuran ada dua, yaitu campuran homogen dan heterogen? Mari mengidentifikasikan sifat campuran pada zat. Anak-anak, perhatikan bagian berikut ini. Materi dibagi menjadi dua macam, yaitu zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal terdiri dari unsur dan senyawa, sedangkan zat campuran terdiri dari campuran homogen dan campuran heterogen. Materi adalah sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Materi dapat digolongkan dalam zat tunggal atau zat murni dan zat campuran. Zat tunggal terdiri dari materi sejenis, sedangkan zat campuran terdiri dari dua jenis materi atau lebih. Sebagai contoh, bandingkan air murni dengan air laut. Air murni adalah zat tunggal, sedangkan air laut adalah zat campuran. Air laut terdiri dari air dan berbagai zat yang tercampur di dalamnya, misalnya garam. Zat campuran memiliki sifat-sifat yang terdiri dari dua jenis zat tunggal atau lebih. Zat campuran memiliki komposisi yang tidak tetap dan masih mempunyai sifat zat asal. Cobalah kamu ambil segenggam tanah. Perhatikan benda yang terdapat dalam segenggam tanah tersebut. Apakah ada pasir, daun, kayu, dan kerikil? Tanah termasuk zat campuran yang terdiri dari berbagai macam unsur dan senyawa. Sifat asli zat-zat pembentuk campuran masih tampak sehingga komponen penyusun campuran tersebut dapat dikenali dan dipisahkan lagi.
Perbandingan zat-zat penyusunnya tidak tetap seperti pada senyawa tetapi berubah-ubah. Campuran homogen. Anak-anak silahkan amati percobaan berikut ini. Apakah sirup setelah diaduk dapat tercampur sempurna? Bila air sirup tersebut jernih dan tercampur merata, maka dapat digolongkan sebagai campuran homogen. Campuran homogen ini biasa disebut larutan. Pada larutan, tiap-tiap bagian mempunyai susunan yang sama. Jadi, di dalam larutan sirup tersebut terdapat dua penyusun larutan, yaitu air dan sirup. Air disebut pelarut, sedangkan sirup disebut zat terlarut. Berikut contoh campuran homogen yang lainnya. Yang pertama, minuman ringan atau soft drink. Yang kedua, larutan pembersih lantai. Yang ketiga, larutan gula. Yang keempat, larutan garam. Yang kelima, larutan pewarna. Campuran heterogen. Anak-anak silahkan amati lagi percobaan berikut ini. Apakah campuran pasir dan air dapat merata? Apabila zat-zat penyusunnya bercampur secara tidak merata dan tiap-tiap bagian dalam campuran tidak sama susunannya, maka disebut campuran heterogen. Pada campuran heterogen ini, kita masih dapat membedakan mana airnya, mana pasirnya. Antara pasir dan air tercampur secara tidak sempurna. Berikut contoh campuran heterogen yang lainnya. Yang pertama, air kopi yang belum disaring. Yang kedua, campuran tepung dengan air. Yang ketiga, campuran pasir dengan semen. Yang keempat, air dengan minyak tanah. Yang kelima, air dengan bensin. Selanjutnya kita akan belajar tangga nada pentatonis. Tangga nada pentatonis adalah jenis tangga nada terdiri atas 5 nada. Tangga nada pentatonis dibagi menjadi dua, yaitu pelok dan slendro. Urutan tangga nada pelok yaitu 1, 3, 4, 5, 7 atau do, mi, fa, sol, si. Contoh lagu bertangga nada pelok yaitu Gundul-gundul pacul, Suwe ora jamu, Musa asing. Urutan tangga nada slendro yaitu 1, 2, 3, 5, 6 atau do, re, mi, sol, la. Contoh lagu yang bertangga nada slendro yaitu Lir Ilir, Cuplak-cuplak suweng, dan Cincang keling. Silakan anak-anak dapat menyanyikan lagu Suwe ora jamu berikut ini. Lagu Suwe ora jamu berjenis tangga nada pelok. Pada lagu tersebut banyak menggunakan nada 1, 3, 4, 5, 7 atau do, mi, fa, sol, si. Anak-anak juga dapat menyanyikan lagu Lir Ilir berikut ini. Lagu Lir Ilir berjenis tangga nada slendro. Pada lagu tersebut banyak menggunakan nada 1, 2, 3, 5, 6 atau do, re, mi, sol, la. Oke anak-anak, itulah pembelajaran 5 subtema 1 tema 9. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.